Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MA Mandul Ulum kelas 10. Tetap di rumah, tetap hidup bersih, jaga kesehatan, sering mencuci tangan, dan selalu usahakan berwudu. Tetap optimis dan semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar ke madrasah secepatnya. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Tahriroh. Nah, biodata saya bisa kalian lihat di situ. Nama Tahriroh SPD, tempat tanggal lahir Demak 1 Juni 1984, alamat Kelogerjo, RT 4 RW 13 Karangalen Demak, nomor HP dan WA bisa kalian catat 085743853339 atau 081326348449. Riwayat pendidikan MI Manbaru Ulum, MTS Manbaru Ulum, MA Manbaru Ulum, dan IKIP PGRI yang sekarang menjadi UGRIS Semarang. Nah, pengalaman mengajar itu sebenarnya saya guru matematika dari tahun 2007 sampai sekarang. Nah, ini diamanahi untuk mengajar kalian prakarya dan kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Misalnya cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, apa itu pengertian wirausaha? Wirausaha itu menurut asal katanya terdiri atas dua kata, yaitu dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang atau pahlawan atau manusia unggul atau teladan yang berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Itu pengertian dari wira, atau wira artinya itu ya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kemudian ada kata usaha. Usaha itu apa? Usaha berarti perbuatan atau amal, bekerja ya, atau berbuat sesuatu, itu namanya usaha. Nah, pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti orang yang pandai atau orang yang berbakat mengenali produk baru, tentunya bisa menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, bagaimana ya pelaku wirausaha? Pelaku wirausaha itu dikenal juga dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur. Apa itu wirausahawan?
Wirausahawan itu adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Itu namanya wirausahawan. Wirausahawan itu seseorang yang memiliki kualitas, dia berjiwa kepemimpinan dan inovator. Nah, pemikirannya itu untuk melakukan usaha ya, itu nama disebut wirausahawan. Kemudian entrepreneur atau wirausahawan ini dapat diartikan juga sebagai seseorang yang mampu mewujudkan idenya ke dalam sebuah inovasi sehingga mencapai kesuksesan. Nah, itu namanya entrepreneur atau wirausahawan yang sukses. Nah, kewirausahaan atau entrepreneurship itu memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kewirausahaan ini tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 941 atau KIP atau M-9/1995 itu adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu namanya kewirausahaan. Nah, entrepreneurship ini adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian seseorang untuk mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Itu entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, apa itu sifat? Nah, kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat seorang pengusaha atau wirausaha. Sifat-sifat yang pertama, seorang wirausahawan atau seorang pengusaha itu yang pertama harus percaya diri. Percaya diri. Nah, kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal. Ini sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri ini akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Nah, kunci keberhasilan dalam bisnis itu adalah untuk memahami diri sendiri. Harus percaya diri, memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, wirausahawan yang sukses itu adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Nah, sifat yang kedua, kita harus berorientasi tugas. Apa itu? Fokusnya kepada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil itu adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk laba. Harus tekun dan bekerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah dan semangat berprestasi. Berarti sifat yang kedua seorang
Wirausaha itu harus berorientasi kepada tugas dan hasil. Terus sifat yang ketiga, ini adalah berani mengambil resiko. Nah, salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu itu sesuatu yang baru tentunya itu adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan ini tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Nah, biasanya orang yang berani mengambil resiko itu lebih sukses karena dia tahu resikonya. Kalau tidak berhasil ya gagal gitu. Wirausahawan menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Nah, sifat yang kelima yaitu kepemimpinan. Nah, seorang wirausaha harus punya sifat kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, di antaranya seorang pemimpin itu memiliki visi yang jelas. Visi, tahu visi? Tujuan yang jelas. Terus memiliki integritas dan kejujuran. Mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan atau contoh, rendah hati, mau mendengar, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Ini adil kepada orang lain, terutama kepada karyawannya atau kepada anak buahnya. Seseorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan atau kepeloporan. Keteladanan itu harus sebagai contoh pelopor ya. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Itu adalah sifat kepemimpinan. Nah, terus kita lanjut sifat yang keenam. Dalam usaha itu kita harus mempunyai sifat keoriginalitas atau keaslian. Original ya. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan ini dapat diperoleh dengan wawasannya dan kemampuan berpikirnya kreatif serta melihat peluang yang ada sehingga dapat menghasilkan gagasan atau ini benar-benar dari pikiran kita. Originalitas ini muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal baru yang inovatif. Itu adalah keaslian itu ya. Terus sifat yang ketujuh, kita lanjut. Sifat yang ketujuh itu berorientasi ke masa depan. Apa itu berorientasi ke masa depan? Masa depan ini memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini.
Seorang wirausahawan ini berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Salah satu indikatornya apa? Indikator apa? Tanda seseorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan itu adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri atau menjadi wirausahawan sejati, ya, bisnis sendiri, tidak ikut-ikutan orang lain. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan banyak orang, memberikan bagi lingkungan sekitarnya, bisa membantu lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya serta agamanya. Terus sifat yang ke-8 kita lanjutkan, yaitu inovatif dan kreatif. Inovatif ini memiliki daya inovatif dan kreativitas yang tinggi, fleksibel, serta memiliki jaringan bisnis yang luas. Itu tadi ya, sifat-sifat wirausaha atau pengusaha itu ada 8. Kita lanjutkan ke faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Faktor penyebab keberhasilan, memulai sesuatu yang baru itu pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal dalam melakukan sesuatu itu adalah hal bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Ada yang berkata, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang tertentu, lalu kamu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Setelah kembali, coba terus sebelum berwirausaha. Buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Ini ya, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Faktor penyebab kegagalan wirausaha ini yang pertama, mungkin tidak berkompeten dalam manajerial atau mengelola usaha, kurang berpengalaman, tapi belum mumpuni berpengalaman. Terus kurang dapat mengendalikan keuangan. Terus ada gagal dalam perencanaan atau lokasi yang kurang memadai atau kurang strategis, itu bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Terus kurangnya pengawasan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha, terus tidak mampu melakukan peralihan atau transisi keuangan. Ini adalah faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Nah, itu adalah semua tadi dasar-dasar kewirausahaan. Untuk evaluasi kalian, ini ada uji pengetahuan 1. Kalian bisa kerjakan. Yang pertama tadi ya, jelaskan pengertian wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan asal katanya tadi. Terus yang kedua, jelaskan pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang ketiga, sebutkan sifat-sifat seorang wirausahawan. Sifat-sifat yang tadi ya, ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang keempat, sebutkan faktor yang mempengaruhi semangat kerja wirausaha.
Demikianlah untuk pertemuan pertama kita dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Itu nanti dirangkum, diringkas, dan dikumpulkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.